Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan narju tsabata 'alaiha wal mamata 'alaiha. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak kita semuanya pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini menuju kehariban Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir berkenaan dengan amaliyah kita selama di dunia. Jadi amaliyah kita di dunia itu nanti akan bisa menjawab terhadap semua pertanyaan-pertanyaan daripada para malaikat mungkar dan nakir. Salah satunya adalah apa yang diutarakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Beliau menukil sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu sahibuhu innahu la yasma'u qur'ani alihim atahum malakani fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul," ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita nanti diletakkan atau hidup di alam barzah, lantas kemudian bisa mampu Allah berikan pendengaran sampai mendengarkan derap terompa para pelayat yang meninggalkan tempat, lantas kemudian kita sendirian dan didatangi dua malaikat, kemudian dua malaikat itu bertanya kepada kita. Salah satu pertanyaannya adalah tentang orang ini, ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ditanya, sosok ini adakah engkau kenal? Fa ammal mu'min, orang-orang yang beriman akan menjawabnya dengan lantang dan tegas dengan mengatakan, asyhadu annahu abdullah wa rasul. Wahai malaikat, saya bersaksi bahwa dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah hamba Allah dan utusannya yang membawa risalah kepada kami semua. Fayuqalu lahu undur ila maq'adika minan nar qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannati fayarahuma jami'a. Lantas kemudian kedua malaikat itu menunjukkan gambaran daripada neraka, digambarkan tentang neraka. Padahal ini orang yang beriman, digambarkan tentang neraka. Ini loh tempatmu, ini tempatmu. Fa'abdalakallahu daran khairan, fa'abdalakallahu maq'adan minal jannah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memberikan gambaran tentang neraka, kemudian diberikan gambaran tentang surga. Seharusnya tempatmu di sini, yaitu di neraka, sekarang diganti dengan di surga. Ketika kita dipertontonkan seperti itu, apa yang ada dalam benak kita? Pasti ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih ya Allah yang sudah mengentaskan kami dari tepi neraka menuju ke surga. Dalam sebuah ayat surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Dan kamu sebenarnya ada di tepi neraka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengentaskan kalian dari tempat tersebut menuju surga.
kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya dengan membawa risalahnya, mengantarkan kita mendapatkan nikmat sebagaimana kita merasakan senangnya salat tarawih, senangnya datangnya bulan suci Ramadan. Kita menerima dengan lapang dada berpuasa walaupun itu sulit. Tapi iman mengatakan bahagia. Inilah yang nanti akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Lantas kemudian fayafsahu lahu fi qabri arba'ina dhira'an ay sab'una dhira'an. Ada yang menyatakan setelah itu hadis yang lain, setelah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan menjawab semua pertanyaan, termasuk pertanyaan perihal Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa tuntunan kita yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas setelah itu diluaskan tempat kita berbaring sampai 70, ada yang menyatakan 40 dhira'. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat alam kubur bagi orang yang mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang yang kafir ketika ditanya, orang-orang munafik ditanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Fa yaqulu la adri. Mereka akan mengatakan, saya enggak kenal, saya enggak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Saya hanya menyatakan seperti yang orang-orang lain nyatakan. Jadi kalau kita hidup mungkin di barat, kurang kenal tentang agama Islam, kurang kenal tentang Nabi kita hidup bermewah-mewah, berfoya-foya, hidup seperti orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang kafir yang tidak kenal agama, maka kita akan mengatakan demikian. Waliyadzu billah. Kemudian fayuqalu lahu la daraita wala talaita fayadribu bimatarikin min hadis darban baina udhunai fayasihu sayhatan yasma'u yalihi illa thaqalain. Lantas kemudian dikatakan, malaikat mengatakan kepada mereka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, kamu tidak tahu tapi kamu tidak mau mencari tahu. Kamu tidak tahu tapi kamu tidak mencari tahu. Artinya apa? Artinya dalam beragama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh bodoh dan membodohi diri. Kita harus mencari tahu. Termasuk diantaranya mencari tahu siapa sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bisa kita panuti. Apa saja, bagaimana saja akhlak-akhlak beliau, apa saja yang beliau senangi, apa saja yang beliau benci. Ini yang akan menjadikan kita akan mampu menyatakan asyhadu annahu abdullah wa rasuluh ketika kita kelak meninggal dunia. Lantas setelah itu orang-orang munafik dan orang-orang kafir dipukul oleh malaikat dengan bimatarikin min hadid, dengan palu godam antara kedua telinganya, baina udhunai, kemudian berteriak sekeras-kerasnya dan semuanya mendengar kecuali illa tsaqalain, kecuali manusia dan jin. Manusia dan jin tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan siksa-siksa dalam kubur. Mungkin yang lainnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk binatang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan menjadikan kita mampu menjawabnya tidak lain adalah rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan wujud daripada rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, menghidupkan tradisi Rasul, kebiasaan-kebiasaan Rasul, membumikannya di mana saja. Salah satunya di dalam rumah. Ada hadis riwayat Al-Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan kau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Tidak ada cahaya, tidak ada penerangan, tidak ada kalam ilahi, tidak ada salat di dalamnya. Maka Al-Imam Saleh Ibn Al-Utsaimin mengartikan
hadis ini, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kau jadikan tempat rumahmu itu seperti kuburan, artinya jangan meninggalkan salat-salat sunnah di dalam rumah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat yang terbaik sunnah itu adalah di rumah. Namun salat wajib maka setengah diwajibkan di masjid. Sallu ayyuhan nas fi buyutikum, salatlah kalian wahai manusia di rumah kalian. Fa inna afdalas shalah salatul mar'i fi baitihi illa al maktubah. Sesungguhnya sebaik-baik salat adalah di rumah, kecuali yang wajib, kecuali salat fardu muttafaq alaih. Maka benar sudah masjid ini sudah memberikan durasi yang lama antara adzan dan iqamah. Artinya apa? Artinya biarkan tetangga ini sholat di rumah terlebih dahulu, qobliyah, ba'diyah, kemudian setelah itu masuk ke dalam masjid melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan sholat maktubah, sholat fardu. Begitu juga sholat-sholat yang lain, diantaranya adalah sholat tahajud. Sholat tahajud. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Salah satu fungsi dan manfaat salat tahajud adalah kelak nanti seseorang itu akan dibangkitkan atau akan ditempatkan di tempat yang mulia. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa tempat yang mulia yang dimaksud dalam ayat ini, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ay maqaman yahsudukal khalaik kulluhum. Maqam atau tempat di mana nanti semua manusia yang ada di padang mahsyar itu semua iri kepada kita, kepada orang tersebut, orang yang terbiasa menghidupkan malamnya dengan salat tahajud. Jadi tempat yang mulia. Mungkin kalau di pengantin itu ya di panggungnya itu dengan perhiasan pernak-pernik yang luar biasa, sehingga kemudian semuanya iri, ingin melihat dan ingin dalam posisi tersebut. Ibnu Abbas mengatakan hadzal maqam mahmud maqamus syafa'ah. Maqam atau tempat ini adalah tempat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Ya, ini yang dimaksud dengan maqamam mahmuda. Dan marilah ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari kita hidupkan rumah kita, kita jadikan rumah kita rumah yang penuh dengan kehidupan. Rumah yang penuh dengan kehidupan, bukan rumah yang mati, rumah seperti kuburan yang tidak ada kehidupan di dalamnya, dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia sebetulnya mencintaiku, kata Rasul. Dan siapa mencintaiku, dia akan bersamaku di surga kelak. Amin, Allahumma amin. Semoga kita termasuk di dalamnya, dan semoga kita semuanya keluar dari bulan suci Ramadan dicatat sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.